Kembali lagi kita berjumpa di part terakhir ya untuk soal sosial kepribadian yang sering muncul di ujian UP PPG. Oke, kita mulai dari nomor 31. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi dengan jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah E. Alasannya semua sudah menjawab dan belum tentu jawaban yang berbeda itu salah. Kemudian guru akan menjelaskan, jadi siswa tahu mana yang benar. Nomor 32, seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut. A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi anak Anda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. B. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasihati ibu sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus. Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? E. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Jawaban yang benar adalah A. Alasannya lebih komplit dan pemilihan katanya lebih pas ya. Nomor 33. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Jawabannya adalah E. Alasannya di soal diminta sikap dan perilaku kita. E itu sikapnya lebih proaktif ya, perilakunya menunjukkan keteladanan, sementara di A cuma menunjukkan perilaku toleransi. Soal nomor 34, Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah
karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jawabannya adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Nomor 35, salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkan persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Jawabannya adalah A. Alasannya karena syarat menjadi guru minimal harus S1. Suatu ketika, hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda: A. Tidak membalas kritik tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah, menerima kritik apa adanya dan mencari sumber referensi yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritik tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah untuk mencari strategi baru untuk perbaikan. Jawabannya adalah D. Menahan diri, mencermati kritik tersebut untuk melakukan perbaikan. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk dalam kategori tuntas. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut: A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. B. Baiklah, saya kira ada cara prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasehati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin nilai Ananda. Walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus. Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan yang sama? E. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya kepada ibu, saya akan mengusahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan. Jawabannya adalah A. Nomor 38, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan untuk siswa tersebut adalah: A. Sini, berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya belajar malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan hari ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya kepada saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 39, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, ya, kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang.
Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangis anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Soal nomor 40. Pada diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. A. Sulit menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Alasannya, dalam diskusi berbeda pendapat itu biasa. Jadi kita harus bisa memahami dan menerima pendapat orang lain. Nomor 41, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial. Ketika memilih studi lanjut ke SMA, namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasehati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua, memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jawaban yang paling tepat adalah E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nomor 42, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberadaan dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi.
E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nomor 43, di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Muslim. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. Nomor 44, sebagai seorang guru seringkali merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik dan banyak hak yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Jawabannya adalah D. Nomor 45, sekolah Anda memberlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok. Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi. Meskipun begitu, masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Hal yang Anda lakukan adalah A. Memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. Menegur dengan tegas agar guru tersebut menyadari kesalahannya, tidak merokok di sembarang tempat. C. Membahas pada rapat dewan guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya. E. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya. Demikianlah teman-teman para pejuang PPG, bahasan soal kita tentang sosial kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Intinya teman-teman bahwa seorang guru profesional itu memiliki kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal, ya, di mana indikator yang mau dilihat adalah kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan norma hukum. Selamat berjuang, semoga teman-teman semua berhasil.